Meskipun dia mengalami penderitaan yang teramat sangat, dia tetap percaya ada kuasa Allah mampu bekerja dalam dirinya. Itulah yang memperbaiki kehidupannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef di sini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dalam keadaan baik karena selalu ditopang oleh kuasa firman Tuhan. Inspirasi Roh Kudus selalu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Itulah juga harapan saya untuk Anda semua. Semoga umat beriman yang sudah dikuatkan oleh kekuatan firman Tuhan juga mengalami kuasa yang sama. Punya gairah, punya semangat, punya sukacita, punya rasa damai. Meskipun akhir-akhir ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami persoalan-persoalan yang berat dalam kehidupannya. Mulai dari kehidupan ekonomi, sakit penyakit, urusan rumah tangga, pekerjaan yang belum selesai, ataupun masalah-masalah yang lain. Seperti kita itu tenggelam oleh masalah-masalah kita. Saudara-saudara, apakah Anda pernah mendengar atau menyanyikan sebuah lagu seperti ini? Yang sudah sangat populer sejak saya masih kecil. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, sampai selama-lamanya. Saya yakin Anda pernah mendengar lagu ini. Apakah Anda tahu ketika hidup saya nih sedang berat-beratnya, persoalan datang bertubi-tubi, saya lagi naik motor nih. Tiba-tiba saya pengen nyanyi lagu itu. Lalu saya nyanyi. Dan Anda pasti sudah bisa menebak ketika saya menyanyikan lirik berikutnya. Langsung itu air mata deras menetes, gak karu-karuan. Karena lirik lagunya apa? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Kita nyanyi bareng-bareng. Saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau hidup Anda berat, kalau hidup Anda tuh kayaknya atau Anda nggak sanggup lagi, berjanjilah dalam diri Anda. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku, dalam video kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan satu kisah orang beriman yang hidupnya juga amburadul. Masalahnya berat luar biasa. Dia difitnah, dianggap jahat, melakukan pelanggaran berat yang memusuhinya sangat banyak. Dan musuh-musuhnya ini bukan orang-orang di seberang pulau sana, tetapi ternyata saudara-saudaranya sendiri. Meskipun dia tidak bersalah, tetapi hidupnya babak belur. Sampai-sampai dia berpikir bahwa hidupnya menderita seperti itu karena dia dipukul oleh Allah. Tetapi untungnya saudara-saudara, ini pentingnya. Meskipun dia mengalami penderitaan yang teramat sangat, dia tetap percaya ada kuasa Allah mampu bekerja dalam dirinya. Itulah yang memperbaiki kehidupannya. Itulah yang membuat hidupnya selamat kembali oleh kuasa kasih Tuhan. Anda pasti menebak, kira-kira siapa ya tokoh yang saya sebut? Menderita, teramat sangat, sampai babak belur, hancur-hancuran, tapi tetap percaya pada kuasa kasih Tuhan. Siapa? Ayub? Bukan. Yabes? Bukan. Yusuf? Bukan. Tuhan Yesus? Bukan. Maria Magdalena? Bukan. Paulus? Bukan. Tokoh yang mau saya angkat, kita bisa baca kisahnya dalam Mazmur bab 69. Romo, kok kitab Mazmur? Bukannya kitab Mazmur itu isinya doa-doa doang? Justru saudaraku, ketika kita membaca doa-doa dalam kitab Mazmur, kita bisa membayangkan situasi apa, pergulatan apa, kesulitan apa yang sedang dialami oleh orang yang berdoa seperti ini. Yuk kita baca yuk. Mazmur bab 69, doa dalam kesesakan. Di ayat 2, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Romo, jangan-jangan si pemazmur lagi kebanjiran. Kita lanjutkan. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu.
Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Saudara-saudara, ternyata si pemazmur ini sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Dia tenggelam. Gambaran orang yang tenggelam oleh air terperosok ke dalam rawa bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, itulah kiasan Romo. Orang yang masalahnya terlalu berat, terlalu banyak, seolah-olah tenggelam di balik masalah-masalahnya. Tapi sebetulnya bisa dibaca secara harafiah juga. Memang demikian adanya. Si pemazmur sedang tenggelam. Kok bisa, Romo? Jadi begini, ada hukuman dalam tradisi orang-orang Timur Tengah sana, di mana orang yang dihukum itu dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Anda pasti ingat, siapa tokoh kitab suci dalam kitab Kejadian yang dimasukkan ke dalam sumur? Yaitu, betul, Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berair. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Orang dimasukkan ke dalam sumur. Biasanya sumurnya adanya di padang gurun. Nah, ada kalanya tiba-tiba di malam hari hujan turun dengan derasnya. Jarang sekali pepohonan ditemukan di padang gurun. Maka kalau ada hujan yang besar, langsung terjadi air bandang, saudara-saudara. Karena airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah. Air mencari dataran yang rendah dan seringkali masuk memenuhi sumur-sumur ini. Menjadi sesuatu yang sangat mengerikan kalau ada orang di dalamnya. Orang-orang Timur Tengah itu jarang sekali yang bisa berenang, saudara-saudara. Karena mereka iklimnya gurun. Maka kalau ada air yang seperti itu sangat amat menakutkan. Nah, kita bisa bertanya, kenapa ini si pemazmur ini kok bisa dihukum, dimasukkan ke dalam sumur? Mari kita baca. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Waduh, saudara-saudara, lihat, lebih baik kita itu punya musuh, kita tahu alasannya apa. Jadi jelas, tapi si pemazmur dia dibenci tanpa alasan, tanpa sebab. Kok tiba-tiba dia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya? Dan dikatakan jumlahnya sangat banyak. Dia bercerita di ayat 5. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak ku rampas. Waduh, ternyata ini persoalan utamanya. Dia dipaksa oleh orang-orang banyak itu, oleh musuhnya untuk mengembalikan sesuatu yang tidak dia rampas. Apa itu? Mari kita bertanya. Dikatakan di ayat 6, saudara-saudara. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Saudara-saudara, ini yang bisa kita pelajari dari si pemazmur. Meskipun dia tidak bersalah, dia dianggap salah oleh orang-orang banyak yang ada di sekelilingnya. Dia tidak merasa benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang tahu segala-galanya, dia sadar akan kebodohannya, bahkan akan kesalahan-kesalahannya. Di ayat 7 dikatakan, janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Waduh, apa maksudnya nih? Si pemazmur berharap jangan sampai gara-gara dirinya, orang-orang yang percaya sama Tuhan mendapat malu. Dia lanjutkan, janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Ada apa ini? Mengapa si pemazmur mengharapkan jangan sampai dirinya menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan? Padahal dirinya sendiri juga percaya sama Tuhan. Mari kita lihat di ayat 8. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Waduh, ternyata semuanya ini masih ada kaitannya sama Tuhan. Si pemazmur mengatakan karena Engkaulah aku mendapat celah seperti ini. Apa yang terjadi? Ini yang bikin penasaran saudara-saudara. Dikatakan di ayat 9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Jadi dia ini sampai diusir oleh keluarganya sendiri. Dia dimusuhi, tidak dianggap saudara lagi. Saudara-saudara, apakah Anda bisa menebak dengan mudah?
Hal apa yang membuat saudara-saudara berantem? Tidak lain tidak bukan adalah soal warisan. Waduh, kita bisa menebak ini. Jangan-jangan ini soal warisan sampai keluarga saudara berantakan seperti ini. Nah, di ayat 10 ada sebuah ayat yang sangat terkenal, yaitu sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Apa maksudnya ya? Disebut cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kita jadi ingat waktu Tuhan Yesus memporak-porandakan pedagang-pedagang di bait Allah. Lalu para muridnya ingat, barulah mereka ingat setelah Yesus wafat dan bangkit, bahwa kata-kata cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi ada kaitannya nih tadi soal warisan dan soal rumah Tuhan atau bait Allah. Para ahli menyimpulkan Mazmur bab 69 ini diwarnai oleh peristiwa-peristiwa setelah orang Israel kembali dari pembuangan Babel. Apa maksudnya sih Romo? Jadi gini, ketika mereka dibuang ke Babel, itu bait Allah udah hancur. Lalu ketika mereka diperbolehkan oleh Raja Persia kembali ke tanah air mereka, mereka kecewa luar biasa. Karena apa? Bait Allahnya udah hancur, rumah-rumah mereka hancur, semua kota hancur. Nah, kisahnya Anda bisa baca di kitab Esra, kitab Nehemia, dan juga Nabi Hagai, di mana terjadi perpecahan di antara umat Israel. Ada orang-orang yang beranggapan kita harus membangun rumah Allah dulu. Bait Allah dulu harus kita bangun, baru rumah-rumah kita kemudian. Tapi kelompok lain mengatakan, ya nggak bisa, rumah kita dulu yang harus kita bangun, baru mikirin rumah Allah. Kalau Anda, yang mana yang harus Anda utamakan? Bangun rumah Allah dulu atau bangun rumah kita dulu yang juga sama-sama hancur? Sebuah persoalan yang tidak mudah untuk diputuskan. Nah, kita bisa membayangkan si pemazmur ini mengikuti gelombang yang dilakukan oleh Nehemia dan Esra, yang juga disupport oleh Nabi Hagai, yaitu bangun dulu rumah Allah. Untuk bangun rumah Allah butuh apa? Butuh biaya. Nah, ini persoalannya. Si pemazmur sudah mendapatkan warisan. Jadi keluarganya berapa, dibagi berapa warisannya. Nah, si pemazmur ini menggunakan warisannya untuk membantu pembangunan bait Allah. Saudara-saudaranya murka. Karena apa? Yang namanya warisan itu harus diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kenapa si pemazmur menyerahkan bagian warisannya untuk membangun bait Allah? Ini problemnya. Jadi si pemazmur serba salah, saudara-saudaraku. Dia bergulat luar biasa antara rumah Allah atau rumahnya sendiri, rumah keluarganya yang harus dibangun. Dia memutuskan, dia menyerahkan seluruh warisannya untuk membangun rumah Allah. Dari sini sebetulnya kita bisa mengenal si pemazmur ini punya level rohani yang luar biasa. Dia mendahulukan Allah dibandingkan kepentingan atau keperluannya sendiri. Karena tindakan dan keputusannya itu dia dibenci oleh banyak orang. Jadi si pemazmur membawa persoalannya ini kepada Tuhan. Tuhan, masa gara-gara aku mendahulukan engkau, aku jadi dibenci oleh banyak orang? Itu problemnya. Bagaimana dia dibenci? Di ayat 11, sungguh mengerikan. Aku meremukan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Bayangin coba. Udah berpuasa, berbuat baik, masih aja dicela. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Artinya sebuah pertobatan. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Udah berpuasa, bertobat, masih disindir, masih dicela saja. Dikatakan, aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi, peminum-peminum menyanyi tentang aku. Jadi dia disindir terus-menerus oleh orang banyak karena tindakan kesalehannya ini. Dia mungkin berkata, apa salahnya sih membantu pembangunan rumah Allah? Semuanya kan milik Allah. Maka kita harus mengutamakan Allah dulu dibanding kepentingan kita. Tetapi justru tindakan dan gagasannya ini dianggap salah oleh banyak orang. Saudara-saudara, di ayat 14. Meskipun musuh datang bertubi-tubi, dia dicela, dia difitnah, dia dipermalukan, dia tetap berkata, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah,
demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Saudara-saudara, kalau hidup Anda berat, Anda mengalami situasi yang rumit dalam kehidupan Anda, air mata, kesakitan, penderitaan, masalah datang silih berganti, jangan pernah kehilangan rasa percaya pada Tuhan. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Salam.